Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan ISG sisa 2 hari perdagangan tahun ini, Kamis dan Jumat besok. Setelah itu libur dan minggu depan sudah tanggal 2 Januari untuk trading di tahun yang baru 2024. Dan ada 13 saham sektor komoditas, beberapa sektor oil, pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Brand, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup di harga 1160, menguat 2,65%. Kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke indeks, hari ini ditutup di harga 7.254, menguat tipis 0,23%, dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 10,2 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISG, candlenya hammer terbalik, apakah besok bisa turun lagi? Ya, peluang besar bisa ada koreksi ya menurut saya, karena ini dia juga mencoba menembus namun gagal. Tapi ya cukup bagus harusnya kalau nggak candlenya hammer terbalik ya, karena tutupannya di atas 7.240 ya, atau 7.237. Tapi misalnya 2 hari koreksi minggu ini tuh sebenarnya nggak masalah, paling ya maksimal 7175 ya, 1% aja lah. Kalau maksimal 1,2% lah, kalaupun 2 hari jor-joran koreksi ya, karena mungkin aksi profit taking, karena ISG itu sudah di area resisten, jadi ya wajar, itu nggak bisa dihindar juga. View-nya ya masih oke, harusnya ISG. Kalau saya lihat ya, beberapa sektor itu ada yang menarik, yang sudah lama di bawah tuh mencoba bangkit. Nah, lihat aja tuh, cek aja saham-saham yang lagi di bawah tuh ya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kalau menurut saya ya, kalaupun koreksi nggak masalah lah ya. Malah kesempatan Bapak ngumpulin barang. Kalau yang ketinggalan kan, tadi kan beberapa saham naik cukup tinggi ya. Banyak grupnya Pak Tanoko, grupnya Tankop tadi juga luar biasa naik. Apia, Cleo naik ya. Dan seperti ini ya, seperti itu ya untuk pergerakan ISG. Tinggal lihat besok, kalau bisa rebound lagi sih bagus ya, apalagi volume meningkat hari ini, tapi tipis saja. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup di harga 1160, menguat 2,65%. Langsung saja ke teknikalnya, Medco tadi mencoba menembus 1200 namun gagal ya. Kenapa kok seperti itu candlenya? Ya seperti yang diketahui, ini mendekati akhir tahun, 2 hari perdagangan libur. Mungkin tadi sempat naik 5% atau beli di hari Jumat kemarin mereka di 1130, bisa jualan 7% ataupun 6%, itu sangat luar biasa ya. Pasti ada yang profit taking, itu wajar. Tapi apakah trennya masih bagus? Masih bagus walaupun downtrend. Ada sinyal mencoba menembus juga nantinya 1250 di Januari, targetkan ya. Kalau dilihat harga oil ini mulai naik ya, sudah lama nggak lihat, ternyata oil di 75 lagi. Wah bagus ya oilnya. Nah ini kondisi seperti ini bagus, sudah di atas 75 udah bagus ya, apalagi dia downtrend parah kan. Oil bisa jadi gambarannya ini web 5-nya gagal ya. Ini bisa dibilang Elliott wave-nya gagal karena turun. Jadi kalau ditarik nih atasnya juga seperti ini bisa. Jadi ada peluang lah. Kalau mau sarah oil sih harusnya kecil kemungkinan kalau sampai di bawah 68 lagi ya. Pastinya kalau saya lihat ya di atas 80 itu pergerakannya tahun depan. Tapi ini disclaimer ya, bahkan mungkin bisa aja di 100 lagi ya. Jadi seperti itu pokoknya ya. Tadi sektor komoditas khususnya oil, Wins, Medco, Elsa, paling Akra. Tapi Akra itu kan kalau nggak salah distribusinya ya. Ya pokoknya itulah Raja. Nah tapi lebih ke Medco sih kalau menurut saya yang menarik ya, apalagi kalau dia tembus 1200. Jadi sabar-sabar aja dulu bagi Bapak Ibu yang punya. Pokoknya 1100 itu harus jagaannya. Untuk tren jangka pendeknya mestinya sih nggak turun. Di Januari Bapak Ibu bisa pakai 1100 itu sandarannya untuk tren jangka pendeknya. Jebol itu ya, kalau mau pakai stop loss, kalau mau pakai average down silahkan bisa aja. Kalau bingung cara average down, tinggal tonton video komunitas Borneo Trader di YouTube. Pilih gabung, pilih Pro Trader. Nanti di akhir pekan saya akan carikan mungkin 2 atau 3 saham yang Bapak Ibu bisa perhatikan untuk di bulan Januari ya. Nggak usah banyak-banyak, yang penting Bapak Ibu lihat kalau yakin, tapi itu disclaimer seperti itu. Jadi
seperti itu aja untuk Medco. Kalau menurut saya masih oke, walaupun candle hammer terbalik. Apakah ini sinyal dia turun? Enggak, kecuali jebol 1100 ya, kecuali tapi kecil kemungkinan jebol. Disclaimer, ini baru analisa, silahkan dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Elsa yang ditutup di 400 menguat 2,56%. Elsa sebenarnya udah jelek ya, waktu itu saya bilang kalau di bawah 400. Nah, dia sempat jebol jauh ya ke 370 terus rebound lagi. Melihat seperti ini ya, kan perkiraan saya nih kalau konsol di atas dibuang, kayaknya nggak dibuang. Udah nih sepertinya 380 dijaganya udah. Jadi kalaupun ada koreksi 2 hari ke depan, itu malah kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah untuk Elsa ya, di bawah 400, di bawah 390 tuh ideal lah. Pokoknya kalau mau pakai stop loss di bawah 378 atau sekalian di bawah 360, tapi indikasinya sudah lemah kalau dia kembali ke bawah 380 kalau kondisi seperti ini menurut saya. Walaupun memang ada EMA 200 ya, tergantung Bapak Ibu. Memang harga sekarang itu level-level yang nanggung, mau cut loss di bawah 380 bisa mantul di EMA 200-nya atau ya mantul di 360. Ya seperti itu ya. Tapi yang memang mengganggu nih EMA 200-nya itu. Kalau kebanyakan indikator ya pasti keganggu psikologis. Melihat supportnya harusnya ditahan 380 karena melihat ada EMA 200-nya jadi toleransi. Jebol, melihat ada support selanjutnya ditoleransi. Jebol, melihat lagi cari support selanjutnya. Biasa seperti itu ya, sama semua trader baik yang sudah suhu profesional dulunya juga seperti Bapak Ibu saat ini mungkin yang baru belajar atau pemula ya, melihat support kasih indikator, muncul indikator EMA 200, pasang indikator EMA 60, muncul lagi makin toleransi itu kebanyakan indikator, kebanyakan support jadi bingung ya, seperti itu. Itu gunanya Bapak Ibu belajar untuk teknikal untuk membuat sistem trading yang bagus. Nggak masalah cut loss coba, pakai modal kecil sampai Bapak Ibu menemukan ini nih yang sesuai dengan profil risiko saya, di mana stop lossnya ya. Karena yang paling penting stop loss. Kalau profit ya terserah mau 2%, 3%, 5%, 10% ya. Yang penting bisa jagain profitnya. Kalau sudah tahu jagain profit ya aman. Yang paling penting tuh toleransi di mana stop lossnya gitu ya, seperti itu. Tapi ya stop loss itu juga menyesuaikan ya dengan keadaan sahamnya. Bisa nggak pakai stop loss? Bisa, yang penting siap rugi waktu gitu ya. Untuk Elsa yang pastinya sih kalau menurut saya aman, kecil kemungkinan pola dead cat bond ya, harusnya bertahan kalaupun koreksi 2 hari ke depan. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Pegas yang ditutup di 1100 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Pegas nih salah satu andalan saya juga yang belum naik-naik, sudah di bottom. Ini dia konsolidasi lagi, mencoba menembus 1120, gagal lagi hari ini. Apakah dibuang atau turun? Kalau kondisi seperti ini ya lihat besok lah. Semoga 2 hari ke depan bisa rebound. Kalau dia bisa tembus 1150, menarik, bagus. Ya, kalaupun misalnya dibuang, kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss di bawah 1160. Harga sekarang harga nanggung, antara benar dia ditarik naik 2 hari ke depan atau dibuang ke bawah dulu. Gitu. Tapi kalau teknikalnya seperti ini, mestinya potensi lebih rebound. Tapi disclaimer ya seperti itu. Karena dia sudah naik cukup tinggi juga kan, dari 1060 ke 1100 tuh 4,8 apa 4,7 itu persennya. Tapi kecil lah, kalau menurut saya sih koreksi kecil, nggak sampai jebol lah 1060 ya. Siapa tahu Bapak Ibu mau nawar bawah, siapa tahu dikasih gitu aja ya. Pokoknya kalau Pegas menurut saya akan potensi rebound di Januari. Tapi disclaimer ya, itu baru analisa dan ya baru beberapa candle ya, belum bisa mengkonfirmasi, tapi ada ciri-cirinya ya. Gimana sih melihat ciri-cirinya? Sering-sering aja lihat chat ya. Tapi ciri-ciri itu kadang meleset. Itu gunanya kembali lagi trading plan itu ya, untuk menghindarnya untuk resiko yang lebih besar. Seperti itu ya untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PGO yang ditutup di 1195 menguat 0,42%. Langsung saja ketekannya PGO, semoga besar ini swing low. Dia mencoba rebound tadi gagal juga. Tapi minggu ini kita lihat konfirmasinya, bertahankah atau dia jebol turun dalam. Kalau bertahan minggu ini masih di area, ya turun dikit aja lah. Ya ini masih bisa lah ditoleransi 1180 pun masih bisa toleransi, 170 ke bawah itulah menurut saya sinyal lemah.
Tapi kalau memang mau naik harusnya dijaga 2 hari ke depan. Kita lihat aja untuk PJO ya. Ini bagus nih swing low-nya. Kalau jalan ya besok atau lusa rebound, wah menarik. Minggu depan bisa mematahkan trend downtrend dan akan uptrend lagi. Dia ya sudah selesai membentuk swing low-nya. Bisa jadi seperti itu kan. Ini bisa jadi swing low dan dia siap-siap nge-swing atas lagi. Targetnya jauh, all time high tahun depan kalau jalan PJO seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MDKA yang ditutup di harga 2680, terkoreksi 1,47%. Langsung saja ke teknikalnya, MDKA koreksi biasa, aman ya. Kalau ditanya boleh beli nggak, ya tergantung Bapak Ibu. Kalau menurut saya ini harga pucuk, takutnya dia koreksi dulu dan ngebes. Harusnya sih aman di atas 2480 aman. Pakai 2200 boleh nggak? Saya mau simpan setahun ke depan, nggak apa-apa deh. Kalaupun skenario nya setahun ke depan nggak masuk, nggak profit, saya mau simpan aja. Ya boleh, ya. Kalau setahun ke depan sih, menurut saya harga sekarang ya cukup aman. Paling mungkin ya maksimal 3 kali average down lah. Itu tinggal sebagaimana strategi Bapak Ibu average down-nya aja. Jangan lebih-lebih, jangan cuma 1% 2% average down. Besok turun 1% average down ya. Ya sabar, tunggu aja, nggak kena area average down, harga yang dimau ya jangan average down seperti itu. Ya. Jadi seperti itu aja untuk MDK. Kalau menurut saya kalaupun koreksi kecil, trennya peluang besar tetap akan menembus 2750 2800-nya Januari ya. Targetnya Januari, targetnya 3250 ini kita targetkan untuk MDK tren jangka pendeknya di Januari. Tapi ini disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MBMA yang ditutup di harga 530, terkoreksi 2,75%. Langsung saja ke teknikalnya, MBMA kondisi seperti ini belum menarik ya, belum kembali ke 550 560. Kita lihat 2 hari ke depan atau minggu depan, kalau dia tutup di atas 550 baru diperhatikan lagi ya. Lihat broker summary-nya seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BRPT yang hari ini ditutup di harga 1425, menguat 1,06%. Langsung saja ke teknikalnya, BRPT belum juga, tadi coba naik gagal, tapi ada sinyal lah ya. Kita lihat 2 hari ke depan. Kalau menurut saya tanda-tanda lemah kalau dia sampai koreksi 2 hari ke depan. Jadi agak dalam, swing low-nya mungkin di sekitaran 1250. Jauh turunnya masih. Ya, itu aja untuk BRPT. Kondisi sekarang boleh nggak sih average down? Kalau Bapak Ibu yang punya dari atas ya jangan, biarin aja dulu ya. Terus sekalian average down-nya nanti di 1250. Itu aja ya. Kalau trennya harusnya sih kalau mau bagus tutupannya bulan ini di atas 1500, bisa nggak kira-kira? Kita lihat ya 2 hari ke depan untuk BRPT seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada brand yang ditutup di harga 7650, menguat 2%. Brand tadi mungkin ada yang nyangkut juga beli pucuk ya, karena dia naik tinggi tadi. Karena profit taking ya, karena hari ini tuh saya juga nggak full trading ya, lebih ke maintain aja saham-saham. Nunggu Januari baru paling sekali 2 kali scalping ya, kalau ada momentum ya 1-2 saham itu aja. Nah ini juga ya, kan dia kena profit taking nih, kena resisten all time high dia. Area ini high-nya di 8200, sebelumnya di 8175. Berarti naik 25% all time high dan volume meningkat. Harusnya sih masih ke atas kondisi sekarang. Peluang besar sih Januari masih condong ke atas. Peluang besar all time high lagi. Tapi disclaimer, ini bisa jadi rounding bottom dan targetnya 9.800, mungkin bisa jadi 10.000. Ya kita nggak tahu kan rencana bandar seperti apa. Nah seperti itu aja untuk brand. Kalau ditanya boleh beli, kalau harga sekarang tuh supportnya ada di 7.000. Gimana Bapak Ibu aja. Ya pokoknya kalau kondisi seperti ini, kalau dia jebol 7.000-nya gagal, bisa turun dalam untuk brand. Seperti untuk brand. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Antam yang ditutup di 1735, menguat 4,2%. Langsung saja ke teknikalnya, Antam double bottom, ada peluang apalagi volume meningkat. Ini salah satu saham yang menurut saya akan menarik di Januari. Tapi disclaimer ya, itu menurut pandangan saya sudah infokan di grup sektor apa saja yang kira-kira menarik di bulan Januari ya. Jadi salah satunya nih komoditasnya Antam dan tadi Medco juga ya. Ya itu 2 itu yang Bapak Ibu juga bisa perhatikan. Antam nih paling nggak ke 1900 kan lumayan tuh, bisa potensi upside 8 apa 9%. Nah lumayan kan, apalagi menurut saya itu bisa lewat 2000, paling nggak bisa sampai 2150. Kita lihat ya, cuman agak jauh juga ya, tapi ya minimal
1.900 tuh bisa kalau menurut saya Antam ya. Kalaupun koreksi tipis nggak masalah. Kalau Bapak Ibu mau beli sekarang pakai 1.600 tuh support. Kalau sampai jebol di Januari udah jangan diharap-harap lagi. Kalau Bapak Ibu perhatikan juga MACD-nya sudah golden cross arah ke atas, bar chart di atas juga meningkat, volume meningkat. Harusnya ini serius naik. Tapi disclaimer ya untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 4.340 menguat 1,63%. Langsung saja ke teknikalnya. Inco volume belum kuat tapi MACD-nya golden cross arahnya ke atas, vol bar chart di atas selalu meningkat. Menurut saya menarik juga untuk Inco, nggak perlu jauh-jauh. Ya bisa lah pakai 4.000 tetap ya, pakai 4.000 tetap. Jebol itu ya gagal. Tapi kondisi seperti ini ada peluang tutupannya 2 hari ke depan di atas 4.400. Kita lihat ya tutupannya di Desember apakah mampu di 4.400. Kalau dilihat dari time frame bulanan bagus kalau dia bisa tutup di 4.400 ya. Ekornya cukup panjang dan volume meningkat ya. Apalagi bisa tutupannya hijau tiba-tiba tembus 4.500 2 hari ke depan kan kita nggak tahu. Kita lihat aja untuk Inco. Menarik untuk Inco. Seperti itu Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tins yang ditutup di 645 menguat 3,2%. Langsung saja ke teknikalnya. Tins coba bangkit. Kalau menurut saya dipatahkan nih. Targetnya 700. Seminggu ke depan lah. Sampai Januari awal tuh targetnya 700. Bisa sampai 715. Nah kita lihat aja ya. Supportnya Bapak Ibu pakai tetap 600. Tuh. Kalau mau trading cepet atau swing pendek jebol 600 harusnya jual. Ya menurut saya lemah kalau jebol 600. Targetnya kemana minimal 700 untuk Tins. Tapi disclaimer. Biar saya kembali buat trading play masing-masing ya. Menyesuaikan. Seperti itu untuk Tins. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di 1445. Terkoreksi 0,34%. Langsung saja ke teknikalnya. Akra lagi berjuang untuk bertahan ya. Kalau dilihat volume buangannya cukup besar. Tapi ada ekor. Aman Akra di atas 1400 nggak masalah, hold aja seperti itu. Untuk Akra langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup di harga 525 menguat 2,94%. Langsung saja ke teknikalnya. ESA sebelum tembus 550 sih belum menarik ya. Tunggu di atas saja. Tapi kalau Bapak Ibu nekat jebol 500 mau beli jual silakan. Gitu aja ya. Menurut saya daripada ESA ya yang sebelum-sebelumnya tuh menarik tuh. Antam Inco, Medco, Elsa daripada ESA. Tapi kalau suka ESA pakai support 90500 itu untuk ESA ya. Seperti itu ESA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NCKL yang ditutup di 975 terkoreksi 2,5%. NCKL jelek banget. Langsung saja ke teknikalnya. Waduh NCKL-nya jelek ya. Downtrend ke 950 kemungkinan besar. Kecuali tiba-tiba dia bisa naik 2 hari ke depan balik lagi ke 1000. Tapi seperti ini nih sinyal lemah, turun dulu ke bawah. Apalagi neckline double topnya ini ya bisa melorot makin dalam bisa ya. Double juga 940-nya nanti mungkin ya. Seperti itu aja untuk NCKL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.